Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar, proses, dan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Nurhizrah Gistituati, MID, IDD, beserta rekannya yaitu Ibu Vivin Wildanah, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felin Ayanda dengan NIM 22022075, berasal dari kelompok 6 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun konten kita pada hari ini yaitu mengenai konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga yaitu mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Sebelum kita mengkaji lebih jauh mengenai apa itu administrasi sarana dan prasarana, kita akan membahas satu persatu dulu, yaitu mengenai pengertian administrasi, pengertian sarana, dan pengertian prasarana. Administrasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Sarana adalah alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi sarana dan prasarana adalah sebuah prosedur yang disengaja, direncanakan, dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, serta pengembangan objek pendidikan yang berkelanjutan, agar senantiasa siap pakai dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek penunjang dalam mengoptimalisasikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan dapat menghalangi atau menggagalkan proses pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adapun contoh dari sarana pendidikan yaitu berupa papan tulis, buku, meja dan kursi belajar, dan media pembelajaran. Sedangkan contoh dari prasarana pendidikan yaitu berupa gedung sekolah, ruangan kelas, bus sekolah, dan perpustakaan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Adapun proses yang pertama yaitu perencanaan. Menurut Syahril pada tahun 2009 halaman 166, perencanaan sarana dan prasarana adalah penyusunan serangkaian keputusan secara sistematis dan rasional tentang apa saja sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, bagaimana mengadakannya, termasuk biaya dan kapan diadakan. Sedangkan menurut R. Freeman dan kawan-kawan dalam ARI tahun 2002, halaman 117, menyatakan bahwa perencanaan adalah penetapan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan prasarana dan sarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan sarana dan prasarana dalam pendidikan yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan. Adapun proses perencanaan menurut Syahril tahun 2009
halaman 166 sampai halaman 167. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang jenis, jumlah, dan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Tahap kedua yaitu mengumpulkan data tentang sarana dan prasarana yang ada, yaitu dengan cara membandingkan data dan informasi tentang gambaran kebutuhan sekolah dengan sarana dan prasarana yang sudah ada, guna untuk mengetahui kebutuhan tambahan sarana dan prasarana pada sekolah. Tahap terakhir yaitu proses penyusunan rencana kebutuhan, yaitu memperhatikan personil atau pegawai yang akan menggunakan sarana dan prasarana dan menentukan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan anggaran serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. Sedangkan proses perencanaan menurut Sutipcho pada tahun 2009 halaman 170 yaitu yang pertama pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan sekolah. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang. Dan yang ketiga yaitu pengadaan prasarana untuk persediaan barang. Adapun proses yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, yang dimuat dalam usulan kebutuhan barang, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Menurut Ari, pada tahun 2002, halaman 135, pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Menurut Martin, pada tahun 2016, halaman 28, adapun proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah pada umumnya melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, apabila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Sedangkan menurut Sutipcho pada tahun 2009 halaman 171 menyatakan bahwa proses pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, peminjaman, dan daur ulang. Tahap yang ketiga yaitu inventaris. Inventaris merupakan proses atau kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Menurut Sujipto pada tahun 2009 halaman 171 menyatakan bahwa inventaris adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah yang bersangkutan dalam semua daftar inventarisasi barang. Sedangkan menurut Martin tahun 2016 halaman 55 mengungkapkan bahwa inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Menurut Ari, pada tahun 2002 halaman 143 menyatakan bahwa kegiatan wajib yang dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi yaitu
Yang pertama, mencatat semua barang inventaris di dalam buku induk inventaris dan dalam buku pembantu, yaitu buku golongan inventaris. Yang kedua, memberikan coding pada barang-barang yang diinventarisasikan. Yang ketiga, membuat laporan triwulan tentang mutasi barang. Yang keempat, membuat daftar isian atau format inventaris. Dan yang kelima, membuat daftar rekapitulasi tahunan. Adapun tahap yang keempat yaitu proses penyaluran. Proses penyaluran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja satu kepada unit kerja lainnya. Menurut Matin tahun 2016, halaman 47, penyaluran adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana dan prasarana dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi satu ke instansi lainnya. Menurut Ari, pada tahun 2002, halaman 144 sampai halaman 147 menyatakan bahwa kegiatan penyaluran yang baik meliputi yang pertama penyusunan alokasi. Dalam penyusunan alokasi ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu penerimaan barang, waktu penyerahan, jenis barang, jumlah barang kegunaan atau keperluan barang, dan banyaknya barang yang di dropping. Yang kedua yaitu pengiriman barang. Dalam pengiriman barang ini perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, cara pengiriman. Yang kedua, pengemasan. Yang ketiga, pemuatan. Yang keempat, pengangkutan. Dan yang kelima, pembongkaran. Selanjutnya, penyerahan barang. Dalam hal penyerahan barang ini perlu kita perhatikan yaitu mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang, dan biaya pengiriman. Selanjutnya mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan. Menurut Ari, tahun 2002 halaman 146 menyatakan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik pula. Sedangkan menurut Sujipto pada tahun 2009 halaman 172 menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut masih dalam kondisi baik dan siap dipakai. Adapun proses pemeliharaan sarana dan prasarana yang dipaparkan oleh Matin tahun 2016 halaman 93 sampai 94, yaitu perawatan secara terus-menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses yang keenam, yaitu proses penghapusan. Proses penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan biasanya dilakukan pada aset yang berusia di atas 5 tahun, namun masih dilihat kelayakannya untuk digunakan. Jika masih layak digunakan, tetap digunakan. Tetapi jika kondisinya sudah tidak layak pakai, maka akan dilakukan penghapusan dengan terlebih dahulu membuat berita acara penghapusan barang atau aset. Selanjutnya, proses yang ketujuh mengenai pengawasan. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, agar perlengkapan selalu dalam keadaan kondisi siap pakai. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilakukan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa pengawasan atau pengendalian. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kegiatan tidak terlepas dari monitoring pimpinan organisasi atau lembaga.
Pengawasan atau pengendalian bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku dan membatasi ruang lingkup masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi semata-mata agar seluruh kegiatan pengelolaan atau administrasi dapat senantiasa terhindar dari kemungkinan pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan, penggelapan, dan penyalahgunaan. Pengawasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala departemen. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Adapun peran guru dalam hal ini terbagi atas tiga macam, yaitu tentang pelaksana tugas pendidikan, pemanfaatan, dan pemelihara pengawasan. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan sarana pembelajaran, seperti buku atau bahan ajar dalam bentuk modul, buku paket, lembar kerja siswa, kebutuhan alat peraga, peralatan laboratorium seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mata pelajaran olahraga seperti bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Dalam hal pemanfaatan, guru menggunakan segala sarana sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran masing-masing dan sesuai pula dengan kajian yang telah dibahas, serta pencapaian indikatornya. Dalam pemeliharaan dan pengawasan, guru ikut terlibat dengan cara melibatkan siswa untuk ikut serta merapikan dan menyimpan kembali barang-barang yang telah digunakan. Pengawasan yang dilakukan guru dengan memeriksa kembali segala sarana yang telah digunakan serta mencatat pada buku kontrol penggunaan sarana. Ini daftar pustaka yang telah penulis cantumkan dalam penulisan PPT dan makalah. Sekian, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Eh, Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.